Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita mau bedah satu aturan spesifik nih dari bukunya Richard Templar, The Rules of Management. Yang kita fokusin aturan #100. Bunyinya gini, bangun rasa hormat dua arah antara Anda dan pelanggan Anda. Kedengarannya simple ya, tapi ada makna dua arah yang dalam nih menurut Templar. Yuk kita kupas bareng kenapa ini fundamental banget. Ini bukan soal sopan santun biasa aja loh. Iya, betul sekali. Penekanan di dua arah itu kuncinya memang. Templar tuh kayaknya mau kita geser gitu ya dari sekedar mikir transaksi, Mhm. pelanggan cuma angka penjualan, jadi lebih ke kemitraan, saling menghargai gitu. Jadi ngelihatnya jangka panjang bukan cuma untung sesaat. Menarik. Jadi bukan cuma kita nih yang harus hormat ke pelanggan, tapi pelanggan juga diharapkan, apa ya, menghormati kita sebagai pemberi nilai. Templar ngasih contoh kontrasnya nggak? Maksudnya, kalau prinsip ini diabaikan, gimana jadinya? Ada, dan ini cukup ngena sih. Templar cerita dia pernah dengar Wiraniaga di radio. Nah, si Wiraniaga ini ngomongnya, waduh ngeremehin banget pelanggannya. Seolah-olah pelanggan itu ya bodoh lah, gampang ditipu. Malah kayak bilang, ya tugas pelanggan buat awas sama tulisan kecil. Gitu. Sikap yang superior, ngerendahin gitu. Nah, itu menurut Templar racun banget buat bisnis. Wah, itu... Iya ya, kebayang sih. Gamblang banget ya contohnya. Sikap kayak gitu kan jelas nunjukin nggak ada respek sama sekali. Dan Templar pasti nggak setuju banget ya. Wah, jelas menentang keras. Buat dia, sikap begitu tuh bukan cuma soal etika aja, tapi juga ya bodoh aja secara bisnis gitu. Dia ngingetin, gaji kita, profit, fasilitas kantor, bahkan Templar nyebut makanan, pakaian, mobil pinter, liburan enak, itu semua datangnya dari mana? Ya dari pelanggan kan? Terus ngapain kita ngerendahin sumber hidup bisnis kita sendiri? Makanya dia tegas banget. Jangan nipu atau bohong ke pelanggan Anda. Anda butuh mereka. Udah, titik. Wah, poinnya kuat banget itu. Pelanggan itu ya sumber daya utama ya. Terus, kalau dari sisi positifnya gimana? Templar ngejelasin nggak bentuk rasa hormat dua arah yang ideal itu kayak apa prakteknya? Ada. Templar ngelihatnya sebagai pertukaran nilai yang adil, yang bermartabat lah. Anda sebagai bisnis atau manajer kan nggak cuma jual barang atau jasa doang. Anda tuh ngasih nilai, bisa solusi masalah, hiburan, produk bagus yang bikin bangga, atau gaya hidup mungkin, atau bahkan rasa jadi bagian dari komunitas merek gitu. Anda ngasih sesuatu yang berharga buat mereka. Oke. Dan sebagai gantinya, pelanggan ngasih apa? Cuma uang aja? Nggak cuma uang, lebih dari itu, mereka ngasih kepercayaan, loyalitas, dan ya jelas sumber daya finansial yang bikin bisnis Anda bisa jalan, bisa inovasi, berkembang. Inti pertukarannya kayak kata Templar, saya hormat sama mereka atas apa yang mereka kasih ke saya, dan mereka hormat sama saya atas apa yang saya kasih ke mereka. Jadi ada kesetaraan nilai gitu loh dalam pertukaran ini. Gambaran besarnya ya, rasa hormat ini kayak lemnya gitu, perekat hubungan jangka panjang. Bisnis yang dibangun pakai tipu-tipu atau sikap ngeremehin, ya mungkin untung sebentar, tapi nggak bakal lama lah. Pelanggan pasti ngerasa nggak dihargai, terus cari yang lain. Sebaliknya, kalau ada rasa hormat, itu bisa bikin loyalitas, bahkan bisa jadi advokasi gratis dari pelanggan. Nah ini nih, jadi kepikiran, seringkali nggak hormat itu kan nggak selalu nipu besar-besaran ya. Bisa aja hal kecil, kayak bikin proses komplain susah banget, atau CS-nya nggak ngasih solusi, kayak males-malesan gitu. Itu juga termasuk melanggar aturan ini dong ya? Betul sekali, rasa hormat itu kelihatan di semua titik interaksi. Mulai dari info produknya jelas nggak, harganya transparan, proses beli sama after sales-nya gampang nggak, sampai ke cara tim Anda nanggepin keluhan atau pertanyaan. Kalau sikapnya defensif, nyalahin pelanggan, atau malah mempersulit mereka dapat haknya, nah itu udah jelas kurang hormat. Oke, jadi kesimpulannya apa nih buat Anda yang lagi dengerin? Terutama kalau Anda di posisi ngelola tim atau bisnis. Pesan utamanya, yaitu tadi, lihat hubungan pelanggan kayak kemitraan, dua arah. Hargai nilai yang mereka kasih, dan pastiin Anda juga ngasih nilai yang pantas mereka hargai balik. Intinya soal integritas dan keberlanjutan bisnis. Iya, persis. Jadi bukan cuma soal jangan ngelakuin yang jelek kayak bohong, tapi aktif gitu loh, nunjukin penghargaan, dan mastiin nilai yang Anda tawarin itu benar-benar dirasain manfaatnya sama pelanggan.
Oke, jadi kalau dirangkum singkat nih ya, aturan #100 dari Richard Templer ini ngingetin kita. Hubungan pelanggan yang sehat, yang awet, itu dibangun di atas fondasi rasa hormat timbal balik. Ini soal jujur, saling ngakuin nilai masing-masing, dan integritas di tiap interaksi. Nah ini jadi bawa kita ke satu pertanyaan penting sih buat Anda renungkan lebih jauh. Di luar sekedar nggak bohong atau nipu ya, gimana caranya Anda bisa secara konsisten dan terukur juga nunjukin rasa hormat ini di semua aspek bisnis Anda, termasuk detail-detail kecilnya. Dan yang paling penting nih, gimana Anda bisa mastiin kalau pelanggan itu nggak cuma tahu Anda hormat sama mereka, tapi bener-bener ngerasa dihargai, merasakan nilai itu sebagai bagian pengalaman mereka sama Anda. Itu yang perlu dipikirin.